Ada ego seorang gamer yang bikin mereka jadi nggak bisa menyatakan perasaannya. Ada yang tahu nggak egonya apa coba? Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Jadi ceritanya, gamer itu banyak gengsinya bre. Minggu lalu kita udah ngebahas tentang tutorial, bahwa salah satu ego seorang gamer adalah nggak mau main tutorial karena takut disangkain cupu. Bahkan walaupun orang lain nggak ngeliat, mereka merasa bahwa kalau gue main gue jadi kelihatan cupu nih. Tapi kalau nggak main tutorial, jangan-jangan gamenya susah. Tapi ada satu ego lagi yang bikin seorang gamer jadi nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Gengsi untuk melawan hype. Contohnya, ada sebuah game yang dapat kritik jelek banget. Semua orang, media, reviewer, dan orang-orang di forum semuanya menghujat game yang satu ini. Tapi begitu kita mainin, ternyata kita suka coy. Tapi tadi ada ego, kita gengsi, nggak mau dibilang cupu gitu kan. Akhirnya ya udah, tiap kali masuk forum kita iya aja, pura-pura aja bilang bahwa gamenya jelek. Padahal sebenarnya kita suka coy. Sebaliknya, kalau ada game yang hype-nya bagus banget gitu ya, semua orang suka sampai akhirnya jadi game of the year. Tapi ternyata kita nggak cocok, itu kita juga banyak yang takut untuk mengungkapkannya. Apalagi semacam kemarin Elden Ring. Itu salah satu yang bikin Elden Ring bagus dan disukai banyak orang adalah karena gamenya susah. Nah, kalau ada gamer yang bilang gua nggak suka, ini banyak yang takut dibilang cupu. Jadi di sini saya mulai aja bahwa saya nggak suka sama Elden Ring. Pertama, karena lore-nya ceritanya tuh disampaikan dengan cara yang kurang asik menurut saya. Karena saya adalah seorang pecinta game dengan story yang bagus gitu ya, dan di tengah-tengah story itu kalau ada cutscene itu buat saya adalah sesuatu yang menghibur. Nah, dengan main Elden Ring yang cuma baca-baca doang dan didongengin dengan bahasa yang juga puitis gitu ya, saya nggak cocok bre. Dan yang kedua, iya gamenya susah. Bukan yang sampai saya nggak bisa main, tapi karena tingkat kesulitannya yang tinggi dan ceritanya yang saya nggak suka, ya buat saya itu nggak worth it. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Tapi kalau kita bicara tentang game nih ya, jadi ada game yang bagus ternyata kita nggak suka, tapi ada juga game yang jelek dan kita ternyata malah suka. Nah, untuk sekarang ini game itu ada banyak banget yang bikin kita bingung untuk menentukan apakah gamenya bagus atau enggak. Karena tadi terlalu banyak hype, terlalu banyak yang review, terlalu banyak orang yang berpendapat. Salah satu yang paling sering dibahas, ini bukan hanya di industri game tapi di industri hiburan secara general, film juga sama, serial juga sama, LGBT, inclusivity, dan sejenisnya. Dan nggak bisa dipungkiri, di dunia hiburan, tadi baik film maupun game, banyak disusupi hal-hal seperti ini yang nggak nyambung sama ceritanya. Jadi lagi asik-asik lawan monster, tahu-tahu mereka berhenti dan ada yang curhat bahwa dia gay. Nggak nyambung bre. Atau ada lagi tokoh bersejarah yang seharusnya dia adalah seorang cowok kulit putih ternyata diperankan sama cewek kulit hitam. Kan nggak nyambung banget. Di dunia game ini sempat terjadi beberapa waktu lalu. Assassin's Creed Shadow. Salah satu karakter utamanya, Yasuke, adalah samurai berkulit hitam dan ini jadi perdebatan hebat. Pertama, walaupun Yasuke adalah seorang tokoh nyata dan benar ada di era Oda Nobunaga, tapi banyak yang tidak menganggap dia sebagai samurai. Kedua, temanya kan Jepang dan samurai. Kenapa sih harus pakai orang kulit hitam? Kenapa nggak pakai orang Jepang asli aja? Dan dua alasan ini udah cukup untuk membuat Assassin's Creed Shadow dihujat banyak orang dan hype yang tersebar adalah gamenya nggak layak dimainin. Jelek banget katanya. Ubisoft bahkan sempat jadi public enemy number one gara-gara hal ini dan gamenya akhirnya nggak terlalu laku. Tapi karena saya adalah seorang pecinta Assassin's Creed, akhirnya ya sudah tetap saya beli apapun hasilnya nanti gitu kan ya. Dimana ternyata setelah saya mainkan, gamenya bagus-bagus aja. Motherboard compact, cantik tapi canggih. Asus TUF Gaming B850M plus Wi-Fi W untuk wide. Menyempurnakan seri B850 dengan tambahan support Wi-Fi 7. Lainnya tetap mantap. Premium power stage dengan VRM heatsink yang solid menjadikan motherboard kecil ini tetap kuat menjalankan CPU Ryzen kelas atas sekalipun. Mendukung DDR5 8000+, PCI Express 5 untuk grafis dan storage, serta fitur DIY friendly-nya bikin rakit PC jadi makin gampang. Spek lengkap dan harganya langsung klik aja keranjang di bawah. Di luar perdebatan soal karakter, di luar dugaan saya, gameplaynya bagus,
grafisnya bagus, dan semuanya bagus. Bahkan menurut keyakinan saya, game ini jauh lebih bagus dibandingin Assassin's Creed Origin, Odyssey, Valhalla, bahkan Mirage sekalipun. Shadow buat saya adalah yang paling bagus di antara keempat yang barusan saya sebutin tadi. Bahkan kalau saya disuruh bikin list game Assassin's Creed terbaik yang pernah ada, ya Shadow bakal jadi salah satunya. Emang sih di dalamnya ada bumbu LGBT yang gak penting, cuma untungnya kita dikasih opsi untuk tidak menampilkannya. Beda sama Spider-Man 2 yang kita dipaksa menyaksikan bahwa Felicia ternyata bisex, bre. Berikutnya adalah The Last of Us Part 2. Disclaimer lagi, saya adalah penggemar The Last of Us dari yang pertama ya. Dan kalau saya disuruh ngelis game terbaik apa aja yang pernah saya mainin, The Last of Us bakal masuk jadi salah satunya. Seri kedua dari game ini dihujat abis sama penggemarnya sendiri. Fokus awalnya adalah karena pembuat gamenya membuat Joel mati mengenaskan dengan cara yang gak keren sama sekali. Dari situ narasinya berlanjut ke arah Abby yang dibilang transgender, padahal bukan. Dan mereka tambah marah lagi saat di dalam gamenya kita juga berperan sebagai Abby yang seolah menjadi justifikasi bahwa Joel harus mati. Kebetulan saya mainin gamenya sebelum hype jeleknya ini muncul, atau udah muncul tapi saya belum baca kali ya. Jadi saat main saya sangat menikmati ceritanya. Iya agak aneh gitu ya, karakter utama mati di awal dan matinya juga nggak bermartabat gitu kan ya. Tapi kalau mau dipikir secara logika jalan ceritanya, hal itu masih masuk akal loh. Dalam kondisi seperti itu, semua orang masuk dalam survival mode. Semua orang adalah protagonis dari POV-nya masing-masing. Hampir sama seperti kita lihat acara tentang hewan. Ada singa berburu rusa, siapa yang jahat? Tergantung film dokumenternya tentang apa. Kalau dokumenternya tentang singa, ya singanya yang baik karena kalau dia nggak dapat makan, mati. Tapi kalau dokumenternya tentang rusa, ya singanya akan terlihat jahat. Nah, untuk The Last of Us kita dikasih kesempatan untuk memainkan kedua belah pihak. Jadi di awal kita merasa Joel dan Ellie adalah orang yang sangat baik, tapi di tengah jalan ternyata mereka adalah orang jahat dari POV orang lain. Balancingnya bagus banget buat saya. Berikutnya, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ini agak beda. Saya penggemar Final Fantasy dari seri pertama sampai terakhir. Dan saya menikmati semua perubahan yang ditawarkan sama game ini, terutama di seri-seri akhirnya. Butuh adaptasi tapi semuanya bisa dinikmati. Khusus Stranger of Paradise, di awal main dulu saya nggak bisa bertahan lama. Aneh gamenya. Dan waktu saya baca pendapat orang lain online, ternyata banyak yang merasakan hal serupa. Dialognya nggak banget, ceritanya cheesy banget. Dan waktu lihat studio pembuatnya, tim Ninja, semua langsung sepakat mana bisa mereka bikin Final Fantasy. Bikin Nioh oke, Wulong juga oke, Ninja Gaiden juga oke, tapi kalau Final Fantasy kayaknya bukan keahlian mereka deh. Pantas aja gamenya nggak jelas. Sampai suatu hari saya kehabisan bahan game untuk dimainin. Jadi akhirnya cek backlog. Oh ini belum dimainin nih Stranger of Paradise. Ya udahlah main aja, coba ditahan-tahanin. Dan ternyata not bad loh ya. Combat sistemnya memang nggak seperti Final Fantasy yang lain. Dia lebih mirip Nioh, brutal dan cepat. Dan setelah bertahan ngikuti ceritanya, akhirnya baru ngeh kalau maksud dari Origin ini karena game ini ternyata adalah prequel dari Final Fantasy pertama. Emang nggak spesial sih, tapi nggak sejelek itu juga. Berikutnya Days Gone. Ini game zombie dirilis di tengah udah ada banyak game zombie lainnya. Cerita awalnya standar, opening gameplaynya juga standar, grafiknya juga nggak terlalu spesial. Jadi begitu pertama kali nyobain di PS4, cuma bertahan bentar dan akhirnya bosen. Dan hampir sama seperti Stranger of Paradise, pas lagi gabut nggak ada game lain buat dimainin, akhirnya ya udahlah nyobain Days Gone dan ditahan-tahanin. Dan setelah bertahan agak lama, ternyata ceritanya unik dan bikin saya bisa bertahan sampai habis. Kalau biasanya cerita begini adalah tentang jagoan dan karakter pendukung yang juga sok jago, kali ini beda. Deacon, main karakternya cuma menjalani hidup di survival mode dan dia bertahan hidup hanya untuk nyari istrinya, Sarah, yang kepisah saat pertama kali zombie outbreak-nya terjadi. Dan buat para penggemar motor mungkin bakal lebih betah lagi karena di sini kamu bisa customize motor yang dipakai Deacon setiap hari. Dan udah, itu tadi ceritanya tentang romantisme, bre. Seorang cowok, anak motor gitu ya, dan dia nyari istrinya. Jadi dari awal sampai akhir ceritanya romantis banget. Seorang cowok yang berusaha bertahan hidup untuk bisa ketemu sama istrinya kembali. Dan dari awal sampai akhir adegan romantisnya hampir nggak ada. Dan buat saya game zombie yang satu ini nggak kalah sama The Last of Us. Itu tadi beberapa game yang banyak dibilang orang jelek, tapi ternyata setelah saya mainin sendiri bagus-bagus aja. Dan saya nggak gengsi untuk mengakui itu. Gimana dengan kamu? Game apa yang orang bilang jelek tapi ternyata kamu suka banget?